Fase delivery adalah salah satu fase di dalam manajemen proyek perangkat lunak, di mana pada fase ini hasil dari proyek yang sudah dikerjakan pada fase pengembangan diserahkan kepada pemilik proyek. Jadi walaupun proyek itu sudah dilaksanakan atau sudah dibangun, tetapi proyek belum selesai. Nah, fase inilah yang akan menentukan keberhasilan proyek juga, apakah sudah sesuai dengan keinginan klien atau sudah sesuai dengan keinginan user atau belum. Jadi nanti di dalam fase ini juga ada tahap-tahap yang akan dikerjakan. Tahap-tahapnya diantaranya ada tahap deployment atau tahap penyebaran, kemudian ada tahap pelatihan untuk pengguna akhir yang akan menggunakan sistem atau perangkat lunaknya, kemudian juga nanti ada manajemen perubahan, dan juga ada proses atau tahap produksi. Tahap deployment ini adalah tahap di mana mulai mendistribusikan software kepada para pengguna agar bisa digunakan untuk mendukung pekerjaannya. Nah, pada saat mendistribusikan bisa saja pada satu lokasi yang sama, bisa juga pada lokasi yang berbeda. Jadi kalau software itu nanti dibangun spesifik untuk satu perusahaan atau suatu organisasi, maka penyebarannya bisa lebih mudah karena bisa tersentralisasi. Apalagi sistem atau perangkat lunak yang dibangun adalah perangkat lunak berbasis website. Namun kalau proyek atau software yang dibangun itu adalah pengguna umum, maka proses atau tahap deployment harus dilakukan oleh pengguna sendiri. Jadi harus install sendiri, harus siapkan perangkat sendiri dan sebagainya. Jadi nanti membutuhkan proses instalasi serta panduan-panduan yang akan digunakan. Nah, di dalam tahap deployment ada instalasi, kemudian ada pengaturan database, ada migrasi dan konversi data, ada juga eksekusi secara terbatas, ada juga eksekusi secara paralel, dan yang terakhir adalah evaluasi. Instalasi ini dilakukan oleh pengguna. Jadi software yang dibuat atau software yang kita bangun harus memudahkan pengguna. Salah satunya adalah memudahkan instalasi. Jadi instalasi sistem informasi atau instalasi sebuah perangkat lunak tidak hanya untuk software saja, tetapi untuk database, untuk software tambahan atau plug-innya, kemudian software aplikasi server, driver, dan juga pengaturan-pengaturan lainnya yang dibutuhkan. Nah, instalasi ini juga biasanya dilakukan secara berurutan. Instalasi database server dan driver untuk source-nya, kemudian melakukan koneksi antara aplikasi server dan database, dan juga aplikasi klien dan server. Juga harus diperhatikan lingkungan di mana software ini diinstalasi. Jadi misalkan hardware-nya, jaringan atau koneksi internet, di mana ditempatkan, bagaimana nanti kabelnya akan disusun atau diurut, kemudian hal-hal lain yang bersifat infrastruktur. Nah, apa saja yang menjadi checklist dari instalasi? Yaitu yang pertama spesifikasi dan konfigurasi hardware. Jadi ini harus dicek jenis prosesornya, RAM minimum yang dibutuhkan, kemudian ruang hard disknya harus ada berapa, butuh CD-ROM atau tidak, dan sebagainya. Kemudian checklist yang berikutnya adalah sistem operasi. Jadi untuk komputer klien maupun server, versi yang dibutuhkan seperti apa, apakah membutuhkan atau service pack atau service packnya harus diinstal dan sebagainya, membutuhkan net framework atau tidak, dan spesifikasi lainnya. Kalau software yang akan diinstal itu berbasis web, maka harus sudah disiapkan atau harus sudah disiapkan kebutuhan aplikasi servernya dan harus dipastikan sudah berjalan dengan baik. Checklist instalasi yang berikutnya adalah konfigurasi jaringan. Jadi kalau misalkan sistem itu nanti beroperasi dalam jaringan, maka harus diperiksa jaringannya sudah berjalan dengan baik atau sudah dapat berkomunikasi antar komputer yang ada. Jadi kalau misalkan nanti koneksinya itu
harus ditentukan nanti. Jadi apakah nanti wide area network atau menggunakan WAN atau menggunakan VPN ataupun koneksi internet biasa. Jadi pastikan semua sistem atau semua komputer itu sudah dapat berkomunikasi sehingga nanti tidak terjadi masalah pada saat saling bertukar data. Checklist instalasi yang lain adalah driver. Jadi driver ini juga perlu untuk diperhatikan. Misalkan ada peripheral tambahan ataupun ada yang sudah terinstall, sudah bekerja dengan baik atau tidak dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah keamanan sistem. Jadi di keamanan sistem ini, ketika sistem atau software yang dibangun itu nanti terkoneksi dengan internet, maka harus diperiksa keamanan atau akses dari luar yang diinginkan atau akses dari luar yang tidak diinginkan. Jadi pastikan juga antivirusnya sudah terpasang dan juga sudah diperbaharui. Selanjutnya adalah database atau basis data. Jadi setiap sistem informasi atau beberapa perangkat lunak yang jenisnya adalah sistem informasi, maka pasti memerlukan database atau tempat untuk menyimpan data. Jadi database ini bisa saja bersifat lokal atau bisa saja bersifat tersimpan di server. Maka kita harus periksa versi database-nya seperti apa. Kemudian harus diinstalasi juga data source software yang digunakan untuk apa sehingga nanti terkoneksi dengan database-nya. Kalau misalkan software itu menggunakan database menggunakan protokol tertentu, maka harus diperiksa juga protokol yang kompatibel dengan sistem operasi yang digunakan. Checklist selanjutnya di dalam tahap instalasi adalah shared resource atau library. Jadi file-file library yang kita butuhkan. Jadi biasanya berekstensi .dll. Ini biasa kalau kadang hilang satu filenya maka programnya akan missing atau error dan sebagainya. Maka ini juga diperlukan sehingga nanti pada saat menjalankan atau runtime aplikasinya software dapat berjalan dengan sempurna. Jadi pastikan library yang kita gunakan semua sudah ada. Kemudian yang berikutnya di checklist instalasi adalah dokumentasi. Jadi dokumentasi ini sangat penting untuk mendokumentasikan atau membuat riwayat apa saja yang diperlukan oleh pengguna, apa saja yang telah disiapkan pada fase sebelumnya, pada fase pengembangan, sehingga nanti pada fase delivery ini dapat digunakan. Dan bisa saja tahapan-tahapan yang lain atau checklist yang lain juga harus diperhatikan. Jadi sebelum diinstalasi atau instalasi siap untuk dilaksanakan, maka semua harus diperhatikan. Khususnya juga ketika instalasi harus dilakukan pada lokasi yang berbeda-beda. Nah, ini juga menjadi perhatian. Kemudian yang berikutnya setelah instalasi adalah pengaturan database. Jadi pengaturan database ini berisi persiapan database. Jadi penyimpanannya nanti untuk menunjang operasional software. Yaitu apa saja yang akan dilakukan? Instalasi database-nya, kemudian membangun struktur database-nya, dan juga mengatur ataupun mengkonfigurasi produk database-nya. Selanjutnya adalah migrasi dan juga konversi data. Jadi migrasi dan konversi data ini juga ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Eksplorasi database asal, lakukan penilaian terhadap data, kemudian desain proses migrasi, bagaimana nanti langkah selanjutnya adalah membangun proses migrasi datanya, pelaksanaan migrasi, transisi, dan juga produksi. Jadi eksplorasi database asal ini mulai mengidentifikasi data sesuai dengan database baru. Database lama bisa saja terdiri dari ribuan kolom, tetapi mungkin saja ada beberapa kolom diantaranya yang terduplikasi. Nah, ini yang harus diperhatikan baik-baik. Kemudian pada tahap ini juga penting untuk mengidentifikasi data-data yang diperlukan. Lokasi-lokasinya di mana, kemudian data-datanya itu berlebihan atau tidak, siap diaplikasikan ke sistem yang baru.
Selanjutnya adalah lakukan penilaian terhadap data. Jadi dalam tahap ini kita memang harus benar-benar melakukan penilaian terhadap data, sumber-sumber yang diidentifikasi pada tahap yang tadi, pada saat kita mengeksplorasi database asalnya. Jadi untuk melakukan penilaian ini maka yang dibutuhkan adalah kita melakukan profiling data. Jadi untuk mengamati dan menganalisis terhadap kolom dari tabel-tabel yang menjadi sumber data asalnya. Nah, profiling ini nanti meliputi pemeriksaan terhadap nilai record atau nilai rekam data yang sebenarnya, kemudian informasi-informasi dari informasi-informasi metadata dari sumber data. Nah, apa manfaat yang bisa didapatkan dari profiling data ini? Yang dapat dirasakan adalah dapat segera mengidentifikasi apakah data sumber itu sesuai dengan kebutuhan sistem baru atau tidak. Kemudian lebih akurat dalam merencanakan strategi integrasi. Kemudian manfaat dilakukan profiling data ini juga untuk agar mampu melakukan integrasi data sumber atau data asal dengan menggunakan proses pemeriksaan kualitas data. Selanjutnya adalah desain proses migrasi. Jadi di dalam desain proses migrasi ini yang dilakukan adalah mendefinisikan arsitektur secara teknis dan juga desain proses migrasi database seperti apa. Maka kita harus mendefinisikan proses testing ataupun transisi ke tahap selanjutnya. Kemudian yang dilakukan juga adalah menentukan juga waktu pelaksanaannya agar tidak menyebabkan proyek itu tertahan lama hanya gara-gara proses migrasi data. Nah, dengan adanya informasi, kualitas data sumber, kemudian desain migrasi dan juga jadwal pelaksanaan, maka akan lebih mudah dilakukan. Langkah selanjutnya adalah bangun proses migrasi. Jadi di dalam membangun proses migrasi, maka bisa berupa script SQL atau software-software migrasi yang dibangun khusus, atau menggunakan software migrasi yang sudah ada beserta nanti aturan-aturan di dalam data ataupun aturan-aturan di dalam software tersebut. Selanjutnya adalah pelaksanaan migrasi. Jadi setelah didesain proses migrasi datanya, kemudian memulai membangun proses migrasi, yang dilakukan selanjutnya adalah pelaksanaan migrasi. Jadi di dalam pelaksanaan migrasi tentu sudah dilakukan atau sudah melalui tahap testing migrasi data. Maka tahap selanjutnya adalah melakukan migrasi yang sebenarnya dari sumber data menjadi database baru. Jadi untuk menghindari terjadi masalah saat migrasi, maka sebaiknya yang dilakukan atau dilakukan di luar jam kerja atau di akhir pekan, karena siapa tahu mengganggu proses operasional yang dilakukan di dalam organisasi atau perusahaan tertentu. Selanjutnya adalah tahap transisi. Jadi setelah proses migrasi selesai, maka database baru itu kan tidak langsung digunakan, tetapi ada persiapan atau dibutuhkan waktu untuk pindah ke sistem yang baru. Jadi sesuai desain yang setelah dibuat, maka masa transisi ini dapat berjalan secara paralel dengan sistem lama selama jangka waktu tertentu sampai dengan sistem baru ini akan siap untuk digunakan. Jadi pengguna ini juga akan di langkah ini pengguna juga akan melakukan uji coba untuk melakukan cetak laporan, misalkan menampilkan data dan sebagainya. Apakah bisa menggantikan sistem yang lama dengan sumber data yang lama atau tidak. Selanjutnya adalah tahap produksi. Jadi di dalam setelah transisi selesai, tahap produksi mulai dilakukan. Jadi maksud dari tahap produksi di sini adalah untuk melakukan penggunaan dari sistem yang sudah dibangun, sudah diuji coba, sudah dimigrasi datanya dan sudah dilakukan transisi.
Langkah selanjutnya adalah eksekusi secara terbatas. Jadi di langkah ini menentukan nanti hanya beberapa pengguna atau beberapa fungsi saja yang akan dieksekusi, tidak semuanya. Dan juga pada langkah ini tidak berlangsung lama, hanya untuk membiasakan pengguna menggunakan sistem untuk mengamati atau melihat bagaimana perilaku sistem yang baru dibuat. Nah, hasil pengamatan ini juga harus didokumentasikan dan juga nanti dievaluasi apa saja yang masih kurang. Selain eksekusi terbatas, ada juga eksekusi secara paralel. Jadi sistem yang baru dioperasikan bersamaan dengan sistem yang lama yang masih digunakan. Jadi tujuan dilakukan eksekusi secara paralel ini untuk membandingkan secara penggunaan maupun informasi yang dihasilkan itu berbeda antara sistem yang baru dengan sistem yang lama. Nah, waktu pelaksanaannya ini juga harus dibatasi. Di akhir dari tahap deployment ini juga harus dilakukan evaluasi. Jadi evaluasi terhadap seluruh rangkaian dan pastikan semua aktivitasnya itu didokumentasikan. Jadi kalau misalkan tidak ada aktivitas yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka dapat menjadi pertimbangan untuk memasukkannya ke dalam fase akhir atau di dalam fase pemeliharaan atau bahkan di dalam proyek berikutnya. Baik. Setelah tahap deployment, tahap berikutnya yang dikerjakan di dalam fase delivery adalah tahap pelatihan. Jadi di dalam tahap pelatihan ini, stakeholder atau para pemangku kepentingan yang terlibat langsung ataupun tidak terlibat langsung harus mendapatkan pelatihan yang cukup. Kemudian yang menjadi hambatan dalam tahap pelatihan ini adalah penjadwalan. Maka harus dilakukan benar-benar penjadwalan sehingga hasilnya bisa efektif dan juga efisien. Yang paling penting di sini kita harus mendapatkan atau meminta dukungan dari pihak stakeholder yang memang benar-benar punya wewenang. Sehingga nanti jadwal yang menentukan adalah dari pihak stakeholder tersebut. Karena kalau meminta jadwal langsung kepada pengguna mungkin akan susah atau sulit ditemukan waktu yang pas untuk dilakukan pelatihan. Nah, ada beberapa hal juga di dalam pelatihan yang harus dihindari, yaitu ruang pelatihan dan peralatan yang tidak memadai sehingga mengganggu jalannya pelatihan. Kemudian pembahasan teori yang terlalu teknis dan monoton sehingga menyebabkan kebosanan peserta pelatihan. Latihan pengoperasian yang tidak menggunakan data yang familiar juga dari peserta ini juga yang menjadi hambatan. Kemudian yang memberikan pelatihan kurang menguasai sistem, tidak informatif, terlalu banyak bergurau dan tidak memberikan kesempatan bertanya. Kemudian yang terakhir juga tidak disiplin dalam penggunaan waktu. Entah makan di tengah-tengah waktu pelatihan atau diskusi yang berkepanjangan, ini juga yang menjadi hambatan di dalam tahap pelatihan itu sendiri. Maka harus diingat bahwa waktu pelatihan bukan untuk membahas sistem informasi itu sendiri, tetapi bagaimana seharusnya sistem itu berjalan. Nah, peserta pelatihan itu ada pelatihan pengguna akhir atau end user, pelatihan administrator, dan juga pelatihan eksekutif. Pelatihan pengguna akhir ini atau end user training ini adalah mereka yang nanti berinteraksi dengan sistem informasi sehari-hari. Misalkan operator. Kalau di sistem penjualan, maka pengguna akhir ini misalkan petugas-petugas yang bekerja di bagian kasir. Jadi sehingga pelatihan ini dapat mereka gunakan nanti alat bantu dalam melaksanaan pekerjaan mereka. Kemudian pelatihan juga harus difokuskan pada penggunaan praktis. Diharapkan juga pengguna akhir mampu menguasai pengoperasian untuk pekerjaan sehari-hari, termasuk berbagai tombol, memeriksa datanya, pelaporannya.
kalau misalkan ada data yang salah dimasukkan harus seperti apa dan sebagainya. Atau bagaimana cara menanggulangi kesalahan data yang sudah mereka inputkan. Kemudian yang berikutnya adalah pelatihan terhadap administrator. Jadi administrator ini adalah mereka yang bertugas melakukan pengaturan terhadap sistem. Nanti data barangnya seperti apa, harga barangnya nanti berapa dan sebagainya. Mereka juga yang akan mengelola database dan juga mereka sering dijadikan atau menjadi personal yang paling mengerti sistem sehingga nanti dapat membantu pengguna yang lain, khususnya pengguna yang end user tadi. Maka seperti yang tadi kita contohkan bahwa pengguna akhir misalkan melakukan kesalahan, maka mereka menghubungi administrator untuk melakukan perbaikan data dan sebagainya. Nah, pelatihan administrator ini juga sifatnya lebih mendalam dan sangat bersifat teknis. Jadi berbeda dengan pelatihan pengguna akhir tadi yang sifatnya praktis, penggunaan di lapangan atau penggunaan yang berhubungan langsung dengan pekerjaan mereka. Pelatihan administrator ini lebih mendalam dan juga lebih bersifat teknis karena semua data atau semua master data mereka yang akan mengelola. Dan administrator yang pasti harus memahami cara pengaturan sistemnya. Nah, pengetahuan administrator juga seharusnya ditambah, yaitu bagaimana nanti melakukan instalasi atau melakukan troubleshoot ketika terjadi kesalahan atau error yang muncul ketika sistem berjalan. Pelatihan eksekutif ini tidak memerlukan pelatihan yang detail tentang sistem. Jadi yang mereka perlukan adalah informasi yang dihasilkan oleh sistem atau biasanya laporan-laporan yang muncul. Nah, eksekutif ini terbiasa kan menghadapi laporan. Laporan ini yang akan nanti dijadikan sebagai pendukung atau untuk mengambil keputusan. Jika ada laporan yang tidak normal, maka mereka harus tahu kenapa. Apakah kesalahannya pada sistem atau kesalahannya pada data. Jadi eksekutif ini hanya menerima laporan. Jadi sebagai dasar mereka nanti mengambil keputusan seperti apa. Jadi operator nanti melakukan transaksi harian misalkan. Dari transaksi harian itu menjadi laporan atau menjadi informasi. Dari informasi itulah yang akan menjadi pendukung daripada eksekutif ini untuk mengambil keputusan. Misalkan transaksi harian itu lebih banyak orang-orang membeli mie instan atau membeli barang yang lain, barang X misalkan, maka barang X ini laporannya masuk ke eksekutif sehingga eksekutif akan menentukan keputusan bahwa bulan berikutnya atau periode berikutnya barang yang menjadi minat masyarakat misalkan di dalam sebuah sistem aplikasi pembelanjaan itu harus diorder lebih banyak. Baik. Selanjutnya setelah tahap deployment dan juga tahap instalasi, kemudian tahap pelatihan. Jadi setelah tahap deployment atau penyebaran tadi, tahap pelatihan, maka selanjutnya adalah tahap manajemen perubahan. Jadi manajemen perubahan ini dilakukan sebelum memasuki tahap produksi. Jadi saat sistem yang dimaksud dengan tahap produksi itu apa? Saat sistem nanti benar-benar akan digunakan operasional sehari-hari. Dan yang pasti sudah menggantikan sistem yang lama secara penuh. Jadi tidak lagi dilaksanakan secara paralel menggunakan sistem lama, sistem baru. Tetapi sudah menggunakan sistem baru secara penuh. Maka seluruh organisasi, seluruh bagian organisasi atau perusahaan yang terlibat langsung maupun tidak juga harus dipersiapkan. Nah, manajemen perubahan itu sendiri adalah proses untuk merencanakan atau mengkoordinasikan implementasi dari semua perubahan. Jadi yang terjadi pada lingkungan operasional karena penerapan sistem informasi. Jadi perubahan yang dimaksud bukan perubahan sistem, tetapi perubahan secara operasional. Jadi bukan perubahan sistemnya, tetapi perubahan perilaku
orang-orang yang akan menggunakan sistem tersebut atau perubahan perilaku organisasi tersebut secara operasional ketika sistem tersebut sudah memasuki lingkungan produksi. Nah, tujuannya apa? Meminimalisir dampak yang merugikan yang terjadi pada integritas atau kepercayaan data ataupun keamanan sistemnya, kemudian mengizinkan koordinasi dan perencanaan perubahan agar mencapai lingkungan produksi yang stabil. Tujuan selanjutnya adalah memaksimalkan produktivitas tim yang terlibat dalam perencanaan. Jadi koordinasi implementasi di sini diperlukan untuk menentukan nanti kualitas seperti apa. Nah, jadi dengan adanya manajemen perubahan dalam masa transisi ini, juga masa transisi menuju lingkungan produksi atau lingkungan nanti sistem informasi nanti diterapkan secara penuh, maka yang diharapkan adalah memastikan adanya dokumentasi terhadap berbagai perubahan. Jadi apa saja yang terjadi perubahan yang terjadi, maka itu harus didokumentasikan. Kemudian memverifikasi kelengkapan teknis, mungkin dampak resikonya seperti apa, kemudian rencana-rencana yang dieksekusi bagaimana nanti backup dan atau restore sistemnya seperti apa, terutama terjadi pada saat memasuki tahap produksi. Kemudian juga verifikasi kelengkapan teknis lainnya untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang mungkin saja terjadi. Jadi ini bisa disiapkan pada saat sebelum masuk masa produksi. Kemudian manajemen perubahan ini juga dilakukan agar memastikan bahwa saat eksekusi perubahan tidak bertentangan dengan siklus bisnis yang ada atau tidak bertentangan dengan proses bisnis di dalam organisasi tersebut. Juga memastikan adanya keterlibatan dan perubahan persetujuan manajemen. Manajemen itu setuju tidak dengan sistem baru yang akan diterapkan. Kemudian memastikan juga verifikasi terhadap hasil testing yang berhasil. Jadi sesuai tidak dengan standar dari organisasi ataupun standar dari perusahaan. Dan yang berikutnya adalah memastikan adanya dokumentasi lengkap untuk proses perubahan. Jadi bisa mengkomunikasikan hasil-hasil yang dicapai dalam perubahan, bisa saja memberikan informasi historis perubahan yang terjadi, memberikan dukungan terhadap pemeliharaan sistem dokumentasi. Jadi kita tegaskan lagi bahwa di tahap manajemen perubahan ini bukan untuk merubah sistem yang sudah dibangun atau merubah software yang sudah dibuat, tetapi untuk melakukan atau melihat perubahan apa yang terjadi secara operasional ketika sistem ini akan diterapkan di lingkungan aslinya. Nah, tahap yang terakhir di dalam fase delivery ini setelah tahap deployment, tahap pelatihan, manajemen perubahan, yang terakhir adalah tahap produksi. Yang tadi sudah kita singgung bahwa tahap produksi ini tahap di mana sistem sudah digunakan sepenuhnya untuk operasional sehari-hari. Jadi tidak lagi dilaksanakan secara paralel menggunakan sistem yang lama kemudian menggunakan sistem yang baru secara bersamaan, tidak, tetapi sudah menggunakan sistem yang baru atau sistem yang baru secara penuh sudah menggantikan sistem lama yang dilakukan. Baik sistem yang lama itu kalau berupa software maka akan mengganti software yang lama, atau kalau masih menggunakan manual maka akan mengganti proses manual tadi dengan menggunakan sistem yang baru. Nah, dalam jadwal proyek secara keseluruhan harus disiapkan. Apanya yang dipersiapkan, berapa lama pendampingan dilakukan. Jadi agar seluruh stakeholder dari sisi klien siap mengambil alih seluruh pengelolaan sistem secara mandiri. Nah, pedoman dalam tahap produksi itu ada, yang pertama adalah menyiapkan checklist. Jadi checklistnya ini harus diperhatikan. Checklistnya bisa dari kontrol dokumen, kemudian komunikasi, isi teknisnya seperti apa, kemudian bisa juga dari checklist aplikasi.
implementasinya nanti seperti apa, dokumen pendukung sistemnya, bagaimana testing yang sudah dilakukan, atau bisa dari checklist infrastruktur. Jadi dari sisi keamanannya, sertifikat yang penggunaan aplikasi tertentu misalkan yang membutuhkan sertifikat, atau untuk memastikan bahwa aplikasi yang digunakan itu sudah legal digunakan, kemudian update yang dipakai, kemudian aset atau hardware-nya seperti apa, infrastrukturnya, bagaimana nanti menjalankan atau memberhentikan script dan juga port-port yang digunakan. Checklist lain yang juga digunakan itu adalah checklist dukungan, misalkan perjanjian dari pihak ketiga, kemudian deskripsi sistem yang diberikan, bagaimana backup dan juga restore sistem itu sendiri, kemudian pemulihan dari bencana atau disaster recovery, kemudian lingkungan testing, kompatibilitas, helpdesk, materi pelatihan, kemudian tanggal penyebaran atau tanggal deployment, sumber daya deployment siapa saja yang terlibat, penanggung jawabnya siapa, dan juga mulai melaksanakan kapan. Nah, tentu saja juga ada checklist yang lain, yaitu kapan dilakukan pelatihan dan materi pelatihannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, pedoman yang dilakukan juga adalah memastikan atau pastikan seluruh pengguna sudah menggunakan versi terakhir dan juga sudah memahami versi tersebut. Kemudian pastikan seluruh sistem pendukung, sistem backupnya, jaringan ataupun keamanan dan juga database-nya sudah berfungsi secara sempurna. Nah, kemudian lakukan pengamatan setidaknya 2 siklus transaksi sampai selesai. Jadi untuk memastikan juga semuanya berjalan dengan baik atau tidak. Dan yang pasti harus memiliki rencana mitigasi, ya, meskipun telah melakukan manajemen perubahan tadi selama masa transisi yang diberikan, untuk melihat kemungkinan ada hal-hal yang terlewat. Ini juga perlu dilakukan persiapan. Misalkan apakah sistem informasi tersebut tidak perlu di shutdown, tetapi berfungsi dengan terbatas. Kemudian kalau dipulihkan butuh waktu berapa lama. Kemudian harus pastikan juga dukungan teknis baik berupa pendampingan ataupun helpdesk selalu siap sedia. Jadi kalau misalkan ada kesalahan dan lain-lain, maka bisa menghubungi helpdesk yang selalu siap sedia. Kemudian yang berikutnya, pedoman yang terakhir adalah komunikasikan masa produksi ini kepada seluruh stakeholder agar semua memahami bahwa sistem yang berfungsi sepenuhnya dan proyek siap dilakukan serah terima. Jadi setelah masa produksi dilaksanakan dengan lancar dan sesuai rencana di dalam tahap delivery ini, barulah sistem ini akan memasuki fase akhir. Nah, kira-kira itulah penjelasan tentang fase delivery, salah satu fase yang juga menentukan berhasil tidaknya sebuah sistem, atau lebih tepatnya sistem yang sudah dibangun dapat diterapkan di lingkungan aslinya atau tidak.